Shalom bagi kita semua. Kita berjumpa lagi dalam firman Tuhan pengantar dan penguat memasuki pekan hidup yang baru. Dan firman Tuhan yang menjadi rema buat kita saat ini tertulis dalam kitab Filipi pasal 4 ayat 1 sampai dengan 7. Filipi pasal 4 ayat 1 sampai dengan 7. Dan judul renungan kita adalah tidak ada alasan untuk tidak bersukacita. Tidak ada alasan untuk tidak bersukacita. Filipi 4 ayat 1 sampai dengan 7. Nah, sebelum kita membaca ayat-ayat firman Tuhan sambil mendengar akan renungannya, mari kita berdoa, saudara. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih dan berkat-Mu bagi kami sampai dengan saat ini. Tolong kuasai hati dan pikiran kami serta pendengaran kami, agar kami hanya terpusat pada kebenaran firman-Mu yang akan menjadi berkat kami pada saat ini. Amin. Nah, saudaraku kekasih-kekasih Tuhan Yesus, ada sebuah ilustrasi yang bercerita begini, saudara. Ada seorang diberi 2 kotak oleh Tuhan. Dan 2 kotak itu masing-masing berwarna hitam dan 1 berwarna emas. Lalu Tuhan memerintahkan orang itu begini. Masukkanlah segala kesedihanmu, masukkanlah segala kesusahanmu, masukkanlah segala masalahmu, segala kesukaranmu, masukkanlah segala penderitaanmu ke dalam kotak yang berwarna hitam. Kemudian, masukkanlah segala sukacitamu, rasa damaimu, masukkanlah segala sesuatu yang membuatmu sejahtera, yang membuatmu senang, yang membuatmu bahagia, yang membuatmu tersenyum, masukkanlah ke dalam kotak yang berwarna emas. Nah, saudara, orang ini pun mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Setelah sekian lama, orang ini sangat tidak mengerti, saudara. Sebab apa yang terjadi? Kotak yang berwarna emas itu bertambah berat. Sedangkan kotak yang berwarna hitam itu tetap ringan. Dan karena penasaran, maka orang itu kemudian membuka kotak yang berwarna hitam itu. Dan ternyata, kotak yang berwarna hitam itu berlubang pada bagian dasarnya. Sehingga setiap hal yang dia masukkan, yaitu kesusahan, kesedihan, masalah-masalah, ketika ia memasukkan hal-hal tersebut tidak tersimpan di dalam kotak itu dan terbang entah kemana. Dan ia pun menanyakan hal itu kepada Tuhan. Apa maksud semua ini? Lalu Tuhan menjawab, agar kau hanya menghitung sukacitamu, agar kau selalu hanya menghitung berkat-berkat-Mu dan segera melupakan kesedihan-kesedihan-Mu. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, luar biasa. Seluruh kehidupan kita, termasuk hati dan perasaan kita, bisa saja diguncang oleh perasaan, emosi, cemas, susah, takut, dan khawatir. Namun firman Tuhan saat ini meminta kepada kita agar kita senantiasa bersukacita, saudara. Namun pertanyaannya, bagaimana mungkin kita bisa bersukacita sementara keadaan kita penuh dengan pergumulan-pergumulan? Bagaimana mungkin kita bisa bersukacita sementara keadaan kita penuh dengan kesusahan? Nah, jawabannya, saudara, jawaban atas pertanyaan ini adalah kuncinya bersukacitalah di dalam Tuhan. Ya, begini saudara, apa yang kita rasakan mungkin tidak selalu hal yang mendatangkan sukacita. Tapi Tuhan meminta kepada kita untuk memilih sikap untuk tetap bersukacita. Dengan cara menghitung berkat-berkat yang kita terima sampai dengan saat ini. Dia telah memberi kita begitu banyak kemurahan. Di tengah-tengah pergumulan-pergumulan hidup kita, Dia juga begitu banyak memberikan kepada kita berkat yang luar biasa. Di tengah-tengah pergumulan dan kesusahan yang kita hadapi, tidak kurang banyaknya bahagia yang Dia berikan kepada kita. Nah, ini yang hendak senantiasa menjadi perhatian kita. Hanya kemurahan Tuhan, hanya berkat-berkat Tuhan, hanya bahagia-bahagia yang dari Tuhan saja yang menjadi fokus perhatian kita. Bukan kesusahan-kesusahan kita. Karena kesusahan-kesusahan dan kelemahan-kelemahan kita atau pergumulan-pergumulan kita itu sesungguhnya, saudara,
sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus sendiri. Nah, saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, selain daripada itu saudara, dari perikop bacaan firman Tuhan saat ini, Rasul Paulus juga dalam tuntunan Roh Kudus, Rasul Paulus juga menegaskan bahwa sebagai umat Tuhan Yesus, saudara dan saya dapat merasakan sukacita dalam Tuhan dengan cara berbuat kebaikan, saudara. Saudara dan saya bisa merasakan bersukacita dalam Tuhan dengan cara berbuat kebaikan. Sebab dengan cara saling berbagi berkat, saling berbuat baik, kita pun selalu tersadar bahwa oh iya, sekalipun ada begitu banyak persoalan dan pergumulan, begitu banyak berkat, begitu banyak kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Begitu pula dengan kekhawatiran, saudara. Hal ini tidak harus menjadi penghalang kita untuk bersukacita. Sebab dengan iman kita sungguh-sungguh percaya bahwa kita boleh meminta apa saja yang kita butuhkan kepada Bapa kita Tuhan Yesus. Kita bandingkan di ayat yang ke-6. Maka damai sejahtera Allah, maka damai sejahtera Elohim yang melampaui segala akal akan menghancurkan segala perasaan sedih, segala perasaan cemas, segala perasaan susah yang kita rasakan. Coba perhatikan ayat yang ke-7, saudara-saudara. Jadi saudaraku, bahwa tetaplah percaya bahwa Tuhan pasti memampukan kita menang atas segala kesusahan-kesusahan hidup melalui kuasa kasih-Nya dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Jadi tidak ada alasan untuk saudara dan saya tidak bersukacita selalu di dalam Tuhan. Karena saudara dan saya punya Yesus yang senantiasa adalah sumber sukacita. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Bapa di sorga, Bapa yang baik di dalam Yesus Kristus, perkenankan kami dengan sukacita yang melimpah-limpah. Perkenankan kami berdoa, menyerahkan kehidupan rumah tangga kami masing-masing, keluarga kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami. Perkenankan kami juga menyerahkan akan pekerjaan dan usaha-usaha kami. Dengan sukacita yang melimpah kami yakin dan percaya bahwa persoalan dan pergumulan yang ada dalam kehidupan rumah tangga kami itu sangat-sangat kecil dibandingkan dengan Tuhan yang begitu hebat, yang begitu dahsyat, yang begitu besar, yang senantiasa menjadi pengawal kami yang setia. Terima kasih Tuhan. Bapa di sorga, saat ini kami penuh dengan persoalan dan pergumulan. Ada tantangan-tantangan hidup kami di minggu yang baru ini, di pekan yang baru ini. Pasti kami hadapi tantangan, tapi kami yakin dan percaya bahwa kami akan dimampukan oleh Tuhan melewati tantangan itu dan dimenangkan oleh Tuhan melewati tantangan tersebut. Bapa, saat ini izinkan hamba berdoa dan kami semua berdoa untuk orang tua kekasih hati kami. Tuhan juga tetap menyertai dan memberkati mereka di masa tua mereka. Dan juga kami berdoa menyerahkan akan sakit penyakit, akan proses pemulihan yang mungkin kami sendiri rasakan dan orang-orang yang dekat dengan kami yang saat ini lagi bergumul juang dengan sakit penyakit. Kami percaya Tuhan bahwa sakit penyakit yang saat ini dirasakan, yang kami rasakan tidak akan merampas sukacita kami. Kami akan tetap bersukacita karena kami tahu kami sudah sembuh di dalam Tuhan Yesus. Segala sakit penyakit kami terangkat dan kami pulih dan sembuh. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati bangsa dan negara kami. Berkati pemerintah kami, pemimpin-pemimpin kami. Berkati TNI dan Polri. Juga Tuhan Yesus senantiasa menjaga dan memberkati gereja-gereja Tuhan. Bersama dengan semua hamba-hamba Tuhan yang terlibat di dalamnya. Yang berpelayanan, bersaksi, dan bersekutu. Dimanapun gereja-gerejamu ini tersebar. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah keyakinan kami. Kami akan tetap selalu bersukacita, selalu ada rejoice di dalam hidup kami. Karena Allah kami adalah sumber sukacita yang tidak pernah mati. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini izinkan hamba-Mu untuk kembali mengucapkan ucapan berkat untuk semua yang menjadi subscriber daripada channel YouTube ini. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa,
dari Yesus Kristus dengan rohnya yang agung dan kudus, menyertai dan memberkati semua yang menjadi subscriber dari kanal ini, dari sekarang ini, kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Nah, saudaraku, saya Pendeta Hendra Dores, Sarjana Teologi dan tim kerja Bahtera Kasih dari Yesus di Gresik mengucapkan selamat bersukacita di dalam Tuhan. Dan ingat, Tuhan sayang kita semua. Shalom.